Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Rudi Setiawan selaku pembicara pada hari ini, yang saya hormati dari Laboratorium Sarana Teknika Sumarjo, yang kami hormati seluruh tamu undangan kegiatan Federasi Pluralis Klinik Pratama dan Perdana. Sebelumnya kami panjatkan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita semua dapat bertemu dalam acara yang ini yang diselenggarakan Klinik Pratama dan Perdana. Untuk memulai acara selanjutnya, sebelumnya kami Klinik Dokter Dana mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri bagi Bapak Ibu serta mawaris. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, selalu memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Serta selalu kita semua diberkahi dengan Ramadan sendiri. Saya bacakan khususnya acara pada hari ini. Yang pertama yaitu penyampaian materi dari Mas Rudi Setiawan, selanjutnya diskusi dan tanya jawab, serta Bapak Ibu, untuk memulai acara pada hari ini, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama yaitu penyampaian materi dari Mas Rudi Setiawan, dan kita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu serta Prolanis Klinik Pratama Perdana. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sedanten yang sudah berkenan untuk hadir dalam acara rutinan di Perdana di Klinik Pratama Perdana, yaitu Prolanis. Yang pertama, perkenalkan saya Rudi Setiawan, yang pagi hari ini akan menyampaikan materi Prolanis rutinan di Klinik Pratama Perdana yang mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar atau sudah pernah tahu untuk materi ini. Jadi hanya untuk materi lanjutan agar tidak lupa gitu, diulang-ulang seperti kegiatan ulang setiap bulan agar semua berkelanjutan. Dan untuk materi hari ini temanya itu tentang hipertensi dan diabetes, yang terkhusus judulnya itu pentingnya pemantauan gula darah dan pemantauan tekanan darah pada penderita hipertensi. Langsung mulai dari saja Bapak I. Nah, yang pertama sebelum ke inti dari pokok materi tentang pentingnya pemantauan gula darah dan tekanan darah pada hipertensi, perlu kita ketahui dulu di Bapak Ibu, kalau hipertensi dan diabetes mellitus itu termasuk dalam kategori penyakit degeneratif. Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar belum degeneratif ini apa?
sepertinya bahasanya vokasi. Yang pernah mendengar? Belum ya? Nah, jadi penyakit hipertensi dan diabetes mellitus itu kenapa menjadi perhatian pemerintah dari Kemenkes, dari Pasienkes, dari rumah sakit itu banyak sekali menggunakan diabetes dan hipertensi. Itu karena hipertensi dan diabetes itu termasuk ke ranah golongan dari penyakit degeneratif. Itu apa? Penyakit degeneratif adalah penyakit yang muncul akibat perubahan sel secara degeneratif. Degeneratif itu secara berkala itu maksudnya atau mengalami penurunan. Perubahan sel ini mempengaruhi jaringan atau organ sehingga memburuk seiring berjalannya waktu. Lalu maksudnya apa itu? Kalau panjenengan kan pasti setiap hari itu akan bertambah usia gitu. Ada yang semakin hari tambah muda itu kita semua semakin hari itu akan bertambah tua, mau tidak mau dan tidak bisa dihindari. Jadi termasuk dengan degeneratif. Degeneratif itu penurunan fungsi organ tubuh kita. Jadi kita kan punya organ seperti jantung, seperti sistem syaraf, lambung, pankreas, sistem pencernaan itu kan kalau kita bertambah usia, mereka juga akan bertambah usianya. Jadi mungkin waktu kita semua masih muda kita jarang menemukan atau sering mengeluh misal kita kejadian atau berat banyak karena usia kita masih muda, jadi kita tidak ada gejala. Misal ada gejala kita tubuh kita pun masih bisa untuk mentolerir itu menetralisir karena usia kita masih muda. Tapi seiring berjalannya waktu dalam usia, organ-organ tubuh kita juga mengalami penurunan fungsi. Yang awalnya misalnya berat, aktivitas agak banyak, jantung kita tidak ada keluhan, jadi ada keluhan. Itu belum lagi kalau punya riwayat dari genetik itu dari bawaan, dari orang tua kita dulu, dari riwayat penyakit keluarga, itu juga akan mempengaruhi kita penurunan fungsi organ tubuh itu yang bisa menyebabkan kita berisiko terkena penyakit termasuk dari degeneratif tersebut. Intinya degeneratif itu penyakit yang tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita kendalikan. Itu ini dengan penurunan fungsi organ yang akan terjadi saat kita bertambah usia. Yang termasuk dalam kategori penyakit degeneratif itu sebenarnya ada banyak. Ada Parkinson, Alzheimer, kanker, diabetes, hipertensi dan lain-lain. Nah, karena hari ini yang kita bahas tentang hipertensi dan diabetes, jadi nanti ini yang kita bahas tentang dua ini yaitu tentang diabetes mellitus dan hipertensi. Nah, ini adalah faktor penyebab dan penyebab dan komplikasinya. Nah, yang mempengaruhi tentang penyakit degeneratif itu yang pokok pertama yaitu yang pertama itu obesitas. Obesitas itu apa? Nah, kegemukan. Jadi banyak yang mungkin kita semua banyak mendengar orang pokok lah, aku lemus yang penting sehat. Padahal kalau dari ilmu kesehatan yang namanya orang pokok itu pasti ada permasalahan kesehatan, baik itu yang dirasakan secara keluhan maupun yang tidak dirasakan secara keluhan oleh penderita yang obesitas tadi. Nah, dari obesitas itu akan banyak muncul faktor itu penyakit. Karena apa? Obesitas itu tidak bisa dipungkiri penumpukan lemak yang tidak bisa
oleh sirkulasi tubuh ini. Jadi tubuh kita itu terlalu banyak membawa lemak. Nanti akan muncul masalah seperti pertama hipertensi. Jadi penyebab hipertensi itu salah satunya adalah obesitas. Selain itu kan banyak dari pola hidup, dari genetik. Nah, obesitas itu kenapa bisa mempengaruhi hipertensi? Karena hipertensi ini kan penyakit saluran, aliran darah kita itu selalu berputar, tidak bisa berhenti. Misal kita ibaratnya seperti aliran darah itu kita ibaratkan seperti pipa air, ya. Pipa air yang baru itu aliran airnya lancar atau lambat? Lancar, ya. Dan nanti seiring berjalannya waktu, setelah itu mungkin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, nah itu terdapat kita ibaratkan si lemak itu adalah endapan kerak atau lumut yang ada di dalam aliran darah. Nah itu nanti akan berpengaruh sama aliran air di setelah itu. Mesti berpengaruh, tetap bisa mengalir, tapi alirannya akan lebih sedikit karena ada hambatan, yang tidak lancar karena ada hambatan. Nah, itu ibaratnya itu lemak itu juga seperti itu, Pak Ibu. Jadi lemak di tubuh itu tidak hanya ada di dada, tidak hanya ada di bagian struktur lemaknya, tapi juga bisa sampai ke aliran darah. Jadi aliran darahnya itu kalau orang obesitas, orang gemuk itu akan lebih mengecil. Jadi alirannya akan lebih sempit. Nah, karena penyempitan itu bisa terjadi peningkatan tekanan darah. Itu yang disebut dengan hipertensi. Nah, faktor komplikasi yang lanjut untuk karena aliran darah itu harusnya lancar dan terhambat, itu bisa ke serangan stroke. Stroke itu kan kedua, penyumbatan dan perdarahan. Penyumbatan itu karena terlalu banyak lemak yang menumpuk di aliran darah, akhirnya menyumbat. Nah, kalau misalkan belum tiba kan masih bisa mengalir ke aliran darah, mengalir ke jantung memompa ke seluruh tubuh. Nanti kalau aliran darahnya terhambat, tambah hari, tambah tahun, tambah semakin sempit, akhirnya apa? Pembengkakan dan nyumbat. Nah, kalau menyumbat bisa terjadi serangan stroke gitu. Jadi kadang itu kan tidak dirasa nih. Ada orang yang masih sehat, masih aktivitas biasa, masih ke sawah, masih ke kerja, kalau pingsan, ternyata langsung ada serangan stroke. Setelah dideteksi ternyata darahnya tinggi, dari hipertensi, karena tidak bisa dipungkiri kalau hipertensi itu banyak yang tanpa gejala. Jadi ada yang orang itu tidak merasakan apapun, tidak pusing, tidak gemetar, dan setelah dicek dan ternyata tensinya tinggi atau hipertensi. Jadi bahaya gitu Ibu, otomatis gitu. Makanya kenapa hipertensi itu harus dipantau, harus dikontrol, karena komplikasinya itu sangat fatal bagi penderita hipertensi. Lalu PJK itu penyakit jantung koroner. Nah, ini juga komplikasi dari obesitas. Nah, kalau orang sudah terkena penyakit jantung, itu kira-kira bisa disembuhkan atau bisanya cuma dikontrol tuh Ibu? Kalau sudah ada kelainan jantung, bisanya dikontrol nih, dikontrol agar apa? Agar jantung itu kerjanya tidak berat. Nah, dengan apa kok jantung itu caranya bagaimana agar kerja jantung itu tidak berat? Nah, jantung kita itu kan tidak pernah istirahat. Kita tidur pun jantung akan tetap memompa darah. Jadi kita istirahat pun jantung itu tidak bisa beristirahat, karena jantung berhenti sedikit saja nanti kita akan mengalami penurunan kesadaran. Jadi kita tidak sadar. Nah, orang pingsan itu beda. Kalau orang pingsan itu bukan jantungnya tidak memompa darah, tapi si jantungnya itu kekurangan oksigen, jantung sama otak. Jadi otak itu kekurangan oksigen, maka terjadi hipoksia, lalu terjadilah kasus pingsan. Nah, penyakit jantung koroner itu juga salah satu penyakit yang berbahaya, karena itu keluhannya juga
kadang dirasakan sepele bagi banyak penderita, kadang cuma itu ada nyeri dada sedikit, ya wis mas gak apa-apa, padahal itu masuk ke kelainan jantung. Jadi kalau ada keluhan misalnya nyeri dada, dadanya seperti panas, seperti ketekan, dan itu dirasakannya hilang timbul, jadi misal ada suatu waktu hilang, nanti pas capek timbul lagi, nah itu harus diperiksakan atau dikonsultasikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan terapi yang tepat gitu itu. Karena kalau kita mengobati sendiri nanti malah yang diberawasi itu, kalau ada kan obat itu ada indikasi dan kontraindikasi. Dan nanti kalau kita minum obatnya sembarangan, takutnya nanti kalau ada kontraindikasi itu bukannya menyembuhkan tapi malah memperburuk keadaan. Apalagi kalau di jantung itu vaskularisasi, jadi itu sangat vital sekali. Nah itu dari obesitas tadi juga bisa memicu diabetes mellitus. Nah kenapa kok orang obesitas itu lebih banyak berisiko terkena diabetes? Karena orang gemuk, orang obesitas itu pasti orangnya banyak yang lebih suka rebahan gitu, lebih suka hidupnya nyantai. Jadi pasti dia jarang melakukan aktivitas fisik. Nah, tapi kan setiap hari kita semua juga makan, minum, mungkin masih ngemil. Nah itu nanti terjadi sudah obesitas, jarang aktivitas, nah, kita tidak memperhatikan pola makan dan pola hidup. Nah nanti itu akan bisa menambah risiko kita terkena diabetes. Jadi itu termasuk kaum rentan. Kalau sudah obesitas itu kita harusnya pertama ya diet, terus kedua pola aktivitasnya ditambah, karena untuk pembakaran lemak itu tadi, untuk mengurangi lemak. Kalau lemak, kira-kira kalau lemak tidak dikurangi semakin hari malah ditambah, itu akan memperburuk atau tambah baik untuk tubuh kita. Nah, tambah buruk ya. Jadi nanti kalau dengan orang dengan obesitas, dengan diabetes itu nanti komplikasinya akan lebih banyak, bisa ke hipertensi, bisa ke penyakit jantung, bisa ke diabetes itu sendiri. Di lain itu juga hiperkolesterol. Jadi kolesterol itu juga bahaya nih, kolesterol itu, apalagi kolesterol itu ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Seperti LDL, HDL itu adalah kolesterol yang harus kita kendalikan. Karena kalau kolesterol kita tinggi, itu kolesterol itu kan juga arahnya ke lemak itu, minyak gitu. Penumpukannya terlalu tinggi, terlalu banyak dan tidak terkontrol, itu nanti juga bisa menyebabkan penyakit degeneratif yang seperti itu, hipertensi, penyakit jantung, bahkan juga bisa ke serangan stroke itu juga bisa. Bahkan penderita stroke itu kebanyakan itu malah dari diabetes dan kolesterol yang terlalu tinggi. Malah hipertensi itu ibaratnya masih di bawah ini kalau dari sumber data. Jadi diabetes itu malah cenderung lebih banyak karena faktor serangan stroke. Nah ini masuk ke materi yang tadi. Kenapa penting cek gula darah dan cek tensi? Nah ini yang kita bahas. Yang pertama untuk yang diabetes ya. Kenapa penting cek gula darah secara rutin? Nah kenapa Bapak jenengan itu setiap bulan dilakukan pemeriksaan yang diabetes ya, cek gula darah. Nah ini gula darah normal adalah di bawah 200 mg per dl. Nah ini ukuran untuk penderita diabetes di bawah itu. Kalau untuk normal orang sehat kan kisaran 100 sampai 120. Bahkan kalau puasa itu di bawah 100. Nah kenapa kok ini gula darah normalnya 200? Karena kan untuk ukuran orang yang sudah menderita penyakit diabetes. Jadi nanti kalau gula darah itu terlalu rendah, terlalu turun, nanti penderita diabetes itu akan merasa tambah lemas kalau itu. Jadi akan gimana gitu? Ke badan itu biasanya kalau kata pasien-pasien itu tidak enak, malah sering capek, sering ngantuk, bawaannya itu sering, pokoknya hawanya itu males. Nah itu biasanya gula darahnya terlalu rendah. Makanya kalau ukuran untuk pasien diabetes itu range-nya di bawah 200. Jadi 200 itu sebenarnya masih kategori normal untuk penderita diabetes.
Jadi pentingnya untuk mengecek gula darah rutin itu yang pertama mendeteksi diabetes lebih dini. Nah, pasti Bapak Ibu sudah pernah dengar kan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, kalau mencegah itu kita lebih punya ancang-ancang di Bapak Ibu daripada kita sudah terkena terus mengobati. Itu kan kalau degeneratif itu jangkauannya panjang. Jadi kalau bisa itu kalau pasien dengan gula tinggi itu dideteksi lebih awal, itu untuk kedepannya untuk mengatur gulanya itu lebih baik lagi. Karena apa? Semakin cepat diketahui, semakin baik peluang untuk mencegah komplikasi. Nah, jadi di sini dijelaskan kalau gula darah itu tidak bisa dihilangkan gitu, kalau dari sini. Jadi untuk kita hanya bisa mencegah komplikasi. Jadi mencegah komplikasi itu bagaimana toh? Jadi kalau gula darah kita terkontrol, gula darah kita stabil, itu kita bisa mencegah komplikasi yang akan timbul karena gulanya tinggi. Karena kalau ada yang bilang itu diabetes itu ibunya penyakit. Jadi kalau ibunya sudah datang, pasti anak-anaknya ikut. Itu yang disebut dengan komplikasi dari diabetes. Jadi kadang banyak orang diabetes itu sakitnya tidak cuma diabetes, ada diabetes sama hipertensi. Ada baru sini diabetes sama hipertensi. Apa namanya diabetes kok? Diabetes sama dia jadi komplikasinya jangan ikut ya, cukup diabetesnya mawon. Lalu memantau efektivitas pengobatan. Dengan pemantauan gula darah secara rutin itu kita bisa memantau pengobatan itu efektif atau tidak. Karena kan Bapak Ibu ini setiap bulan konsumsi obat gula gitu. Nah, pentingnya setiap bulan dicek, setiap bulan melakukan polaris itu untuk mengetahui ini. Dan kira-kira pengobatannya itu sampai di mana loh tingkat keberhasilannya. Itu bisa dinilai dari pengecekan setiap bulan, kan datanya ada nanti. Misalkan bulan ini hasilnya berapa, bulan depan berapa. Ya, cek darah rutin membantu mengetahui apakah pengobatan berjalan efektif atau perlu penyesuaian. Lalu semisal ini sudah berjalan misalkan 3 bulan dikasih terapi obat yang sama, nah, kok gulanya masih tinggi, nah, berarti itu nanti kan ada penyesuaian nanti itu. Jadi tindakan selanjutnya disesuaikan lagi harusnya agar gulanya turun stabil. Itu yang kurang pas di mana, apakah di obatnya apa dari pola pasiennya, karena kan harus diketahui sumbernya itu dari mana yang membuat obat, cara kerja obatnya itu tidak efektif. Mungkin ada yang punya riwayat gula tinggi, udah minum obat, kok gula itu besar tinggi, dan ternyata di rumah mamanya sasae gitu punya gula tapi tidak melakukan diet, masih makan jeruan, oseng, santan, dan setiap hari. Sebenarnya boleh loh itu sesekali, seminggu sekali atau 10 hari sekali itu tidak apa-apa. Tapi kalau dilakukan dalam rentan yang dekat itu akan bisa menyebabkan tidak efektifnya pengobatan itu tadi. Lalu menjaga kualitas hidup yang lebih baik. Nah, dengan kita mengetahui gula kita secara rutin ya, gula kita normal nih, nah itu akan menjaga kualitas hidup kita lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita gulanya, misalnya kita punya diabetes, nah kita cek sudah stabil, otomatis kan kita juga menghindari stres ya. Jadi pikiran kita lebih tenang, mau makan lebih pede, mau aktivitas lebih lega, lebih meluasa lagi. Karena apa? Karena gula kita stabil. Nah, kalau gulanya tinggi, mau makan ini takut, mau aktivitas seperti apa takut nanti kecapean, mau aktivitas berat atau nanti capek takut kakinya buka dan terjadi penyakit komplikasi yang lain. Jadi dengan terpantaunya gula darah kita semua, nah itu kita akan lebih, kualitas hidup kita akan lebih baik. Jadi kita akan lebih percaya diri dalam bersosial gitu. Membantu penyesuaian pola makan. Nah ini tadi, kalau gula kita normal, otomatis kita makan sesuatu lebih percaya diri gitu itu. Malah gula itu dicek dulu, kira untuk bebas dulu, nggak apa-apa, besok diet lagi. Tapi kalau gulanya tinggi terus, setiap hari diet terus,
pasti kan juga Bapak Ibu bosan gitu, maamnya dikontrol terus, ya gimana nggak dikontrol? Sudah minum obat gula masih tinggi. Nah, makanya itu pentingnya kita melakukan pengecekan secara berkala itu untuk membantu penyesuaian pola makan. Jadi kita bisa diet itu tarik ulur itu misal seminggu wah pengen makan sing agak ngawur sedikit lah, gulanya udah normal nggak apa-apa, tapi sesekali aja yang boleh. Nah, Bapak Ibu sudah pernah mendengar belum perbedaan pemeriksaan gula darah itu ada banyak kan? Bapak Ibu yang punya riwayat diabetes setiap bulan kan ada pemeriksaan, mungkin 3 bulan sekali, ada yang sebulan sekali. Nah itu ada gula darah sewaktu, gula darah puasa, 2 jam PP dan HbA1c. Sebelumnya sudah tahu masing-masing pemeriksaan itu. Nah ini, pemeriksaan gula darah sewaktu itu pemeriksaan gula darah dengan kapan saja tanpa harus puasa, Bapak Ibu. Itu merupakan screening awal risiko diabetes. Jadi pasien datang, ada keluhan, kita cek gula darah. Nah itu termasuk yang disebut gula darah sewaktu. Jadi pasien itu tidak puasa langsung, mau itu setelah makan atau belum makan itu kita langsung cek. Dan nanti hasilnya itu untuk screening awal. Jadi kalau gula darah sewaktunya sudah tinggi, nah itu harus dilakukan screening lanjutan karena itu berisiko terkena penyakit diabetes. Tapi kalau screening awalnya sudah normal, jadi itu lebih aman daripada yang screening awalnya angka gula darahnya sudah tinggi. Nah, lalu gula darah puasa. Nah, gula darah puasa itu biasanya kalau di screening awal sudah tinggi, untuk selanjutnya disuruh puasa dulu sebelum cek. Nah, itu puasanya paling ke 10 sampai 14 jam. Biasanya malam mau tidur kan sudah tidak makan tidak makan, tidak minum, nanti paginya ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan cek gula darah. Dan nanti kalau gula darah puasanya juga masih tinggi, nah berarti itu masuk ke kategori yang rentan terkena diabetes itu tadi. Tapi kalau puasa sudah gulanya normal, itu bisa terjadi karena mungkin dari faktor makanan yang dikonsumsi sebelum dilakukan pengecekan. Karena makanan yang kita konsumsi itu juga berpengaruh nanti, beda-beda nanti naik turunnya gula darah. Lalu 2 jam PP. Nah ini 2 jam PP itu pengecekan gula darah 2 jam setelah makan. Nah itu fungsinya untuk melihat kemampuan tubuh kita untuk mengolah gula darah. Jadi selama 2 jam itu tubuh itu bisa nggak mengolah gula setelah makan. Nah misal 2 jam setelah makan, misalkan makan berat nih, makan mie ayam. Nah 2 jam setelah makan kita cek gula darahnya di bawah 200. Berarti itu kemampuan tubuh kita masih bagus untuk mengolah gula darah. Tapi kalau 2 jam setelah makan dicek masih di atas 250, berarti itu ada penurunan fungsi dari tubuh kita untuk mengolah gula darah. Biasanya di pankreas itu produksi insulinnya lebih sedikit. Jadi gulanya banyak, produksi insulinnya sedikit, gulanya bertahan di aliran darah. Lalu yang terakhir HbA1c. HbA1c itu biasanya 3 bulan. Ya, 3 bulan sekali. Itu untuk mengetahui rata-rata gula darah terakhir untuk mengetahui evaluasi terapi diabetes. Jadi kalau HbA1c itu untuk mengetahui rata-rata gula darahnya selama 3 bulan terakhir selama dilakukan terapi pengobatan itu bisa diketahui. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk pengecekan gula darah itu ada 4 ya. Gula darah puasa, sewaktu, 2 jam PP dan HbA1c. Nah, sekarang ya pentingnya rutin cek tekanan darah. Nah ini untuk bagi penderita dengan hipertensi itu ada 4 poin gitu. Yang pertama, kenapa kok penting kita melakukan pengecekan tekanan darah? Yang pertama itu mengetahui status hipertensi lebih dini untuk pengobatan yang lebih efektif. Jadi tujuannya sama gitu, untuk mengetahui lebih dini karena lebih cepat diketahui itu lebih bagus, lebih baik untuk pengobatan kedepannya. Yang kedua, mempermudah kontrol tekanan darah dengan obat
dan perubahan gaya hidup sehat. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah terdiagnosa, terdeteksi dengan adanya tekanan darah tinggi, jadi mau tidak mau kita juga harus merubah nih gaya hidup kita. Apa yang harus kita evaluasi dari pola hidup kita? Mungkin dulu 5 tahun kepungkur Bapak Ibu makannya tidak diet, belum tahu diet. Nah, setelah ada hipertensi kan pasti bertanya-tanya, waduh kok bisa ya tekanan darah tinggi itu karena apa? Apakah karena faktor genetik atau faktor kehidupan sehari-hari yang sering makan? Biasanya penyebab hipertensi itu makanan yang tinggi apa itu? Garam, lemak, gitu, goreng-gorengan, santan, nah, itu memicu tekanan darah tinggi kalau dikonsumsi secara terus-menerus atau sering. Yang ketiga, mencegah komplikasi serius. Nah ini, pentingnya itu mencegah komplikasi. Jadi semua itu penyakit degeneratif itu tujuannya untuk mencegah komplikasi dari penyakit degeneratif itu, entah hipertensi, entah diabetes. Tujuan pengobatannya itu semua berpacu ke komplikasinya. Jadi kalau sudah ada hipertensi, sudah ada diabetes, dilakukan pengecekan berkala, dilakukan pengecekan prolanis, ikut ke komunitas prolanis, itu tujuannya semua untuk mencegah komplikasi dari penyakit itu, entah diabetes atau hipertensi. Karena bisa itu stroke, jantung, dan gagal ginjal itu juga bisa dari penyakit degeneratif dari diabetes dan hipertensi itu. Jadi kita melakukan prolanis itu di sini untuk mencegah itu komplikasi serius dari penyakit degeneratif itu sendiri. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah ini hampir sama gitu dari yang diabetes tadi, meningkatkan kualitas hidup. Jadi kalau kita tekanan darah terkontrol, tidak tinggi, stabil, jadi kita juga keluhannya itu biasanya semakin berkurang. Nah, dengan keluhan berkurang itu kita bisa beraktivitas secara lancar, secara normal, secara gimana gitu, tidak gampang capek, mungkin tidak susah tidur. Biasanya kan kalau orang hipertensi itu ada yang keluhannya susah tidur karena hipertensi, mungkin karena ada keluhan pusing, mungkin ada keluhan gemetar, jantung berdebar-debar, cemas. Ada nggak yang setelah tahu tensinya tinggi sampai rumah masih kepikiran sampai mau tidur pun masih digagas oleh itu? Gitu. Jadi kalau tekanan darah kita sudah stabil, otomatis kita sampai rumah sudah tenang, sudah lega. Oh iya, tensiku tadi sudah normal, sudah tidak banyak pikiran. Nanti waktu tidur sudah bisa nyenyak, bangun pagi sudah fresh. Jadi tubuh merasa lebih segar. Karena apa? Karena kita mensugesti otak kita itu dengan hal-hal yang positif. Tetapi kalau kita sampai rumah udah waduh, ini mau bulan tidur, tensiku tidur, otomatis akan ke bawah nanti cerita ke anaknya, ke saudaranya, nanti kita kepikiran terus. Maka dari itu mari jadikan deteksi dini hipertensi sebagai kebiasaan untuk hidup yang lebih berkualitas. Jadi jangan bosan-bosan untuk melakukan screening kesehatan sebulan sekali ke klinik Pratama Dr. Dana di dalam acara prolanis, karena itu untuk pemantauan secara berkala untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Nah ini kadang kan ada yang bertanya gitu, penyakit degeneratif itu termasuk ke penyakit apa tuh? Kadang ada yang bertanya, kadang ada yang satu keluarga itu ada yang terkena diabetes. Nah, terus anaknya itu tanya, diabetes itu menular atau enggak toh? Nah jawabannya di sini, penyakit diabetes itu tidak menular, tapi bisa diturunkan. Jadi kalau orang tuanya menderita diabetes, itu si anak itu punya risiko membawa genetik dari orang tuanya. Jadi keluarga dengan diabetes itu turunannya lebih rentan gitu, lebih rentan terkena diabetes. Apalagi yang anak
itu setri, karena bagian setri itu kan pembawa genetik dari orang tuanya. Tapi kalau dari segi penularan, penyakit diabetes, hipertensi itu sebenarnya tidak menular. Kadang kan kalau ada orang dengan diabetes itu kadang keluarganya yang menanyakan itu karena ada luka. Yang ditakutkan itu lukanya menular ke keluarga yang lain. Padahal sebenarnya itu tidak bisa menular. Itu dari lukanya karena bau lukanya sampai bernanah. Jadi kadang keluarga takut, waduh gimana nanti kalau menular? Tapi itu tidak menular. Nah kalau sudah terkena diabetes dan hipertensi, nah ini ada caranya ini. Cerdik itu singkatan di bawah itu. Ini saya kutip dari Germas. Yang C itu cek kesehatan rutin. Jadi seperti yang Bapak Ibu lakukan, Prolanis setiap bulan itu termasuk dalam cek kesehatan rutin dan berkala. E-nya anyakan asap rokok, karena asap rokok itu juga bisa memperburuk dari hipertensi. Misalnya hipertensi masih merokok, nah itu juga bisa akan memperburuk keadaan si penderita hipertensi. Diabetes juga sama, karena asap rokok itu membuat insulin itu tidak bekerja atau penurunan fungsi selama, kalau tidak salah, 3 sampai 6 jam itu. Karena asap rokok itu, karena dia partikelnya mengikat di dalam darah dan menghalangi sirkulasi peredaran darah. Jadi itu juga bisa orang diabetes itu gulanya tidak turun karena itu. Karena insulinnya berhenti bekerja atau penurunan fungsi itu sebanyak 3 sampai 6 jam karena asap rokok. Yang R, rajin aktivitas fisik. Nah, ini termasuk dalam pencegahan. Jadi kalau kita semua sudah terkena diabetes atau hipertensi, kita harus rajin aktivitas fisik. Kadang ada yang bertanya, aktivitas fisik sama kegiatan harian itu beda ya Pak Ibu? Kadang ada yang bilang, aku pun neng sawah terus kemudian itu harus podo aktivitas. Nah itu beda sebenarnya. Orang yang sengaja melakukan aktivitas fisik itu memang tujuannya untuk berolahraga. Nah jadi kita akan mensugesti otak kita, oh aku ini olahraga ya, melaku. Jadi yang kita tangkap dari otak kita itu kita berolahraga. Tapi kalau kita melakukan aktivitas fisik harian seperti cangkul, ngarit atau apa itu kan memang yang kita tidak sadari, karena itu memang harus